Terjebak. Rongga dada Alana terasa kering. Ia seakan tak dapat menghirup oksigen dengan baik setelah mendengar ucapan lelaki parubaya itu yang memutuskan agar Zain menikah dengannya. Menikah? Ya Tuhan, ada apa ini? Niatnya hanya ingin menolong. Kenapa jadi kacau seperti ini? Bak bedang kusut yang tak bisa terurai. Alana dan Giselle kini berada di ruang yang berbeda, meninggalkan Zain dan lelaki parubaya itu berbicara serius untuk mencari keputusan yang terbaik. Alana berjalan mondar-mandir, sangat resah dengan ucapan lelaki itu. Bagaimana dia jika benar-benar menikah? Oh, semoga saja tidak. Bagaimana ini? Tanya Alana putus asa, sedangkan Giselle hanya diam mematung, tak tahu harus berbuat apa. Sel, kenapa jadi begini? Cecar Alana. Aku juga tidak tahu, Lan. Balas Giselle, tak menyangka masalah bisa sejauh ini. Dia pikir jika mengatakan Alana kekasih Zain dan akan menikah di hadapan orang-orang itu adalah ide yang baik untuk mengakhiri masalah. Semua segera selesai, mereka bisa pulang dan tidur nyenyak, dan nama baik Zain juga terjaga. Akan tetapi yang terjadi ternyata tidak. Idenya itu malah menambah masalah baru. Sel, bicaralah pada mereka tentang kejadian yang sebenarnya. Ini tidak seperti yang mereka pikirkan. Desak Alana. Giselle menghela napas berat. Andai dia bisa bicara. Maaf Lan, aku tidak bisa bicara. Itu sama saja aku berbuat lancang. Lelaki itu paman Zain dan dia adalah atasan dediku. Jika aku ikut campur, dediku akan mendapatkan masalah juga nanti. Ujar Giselle dengan lemah dan merasa bersalah. Giselle yang pemberani tiba-tiba cicit karena atasan dedinya. Tentu saja, keluarganya menggantungkan nasib pada keluarga Walter. Maafkan aku, Lan. Pintanya sekali lagi. Aku dengar Zain dan pamannya memiliki hubungan yang buruk. Mereka selalu bersitegang memperebutkan kerajaan bisnis Walter. Kejadian ini bisa menjadi celah untuk menyerangnya. Jelas Giselle. Alana meraup wajahnya putus asa. Dia terjebak dalam perangkap Laura. Seharusnya perempuan ular itu yang berada di posisi ini. Sama dengan Alana yang cemas dengan ide gila pernikahan itu. Di tempat lain, Zain sedang bersitegang dengan lelaki bernama Willy. Lelaki parubaya itu adalah paman Zain. Kenapa aku harus menikahinya? Aku tidak mengenalnya. Hardik Zain. Emosinya naik saat pamannya sejak tadi menyuruhnya menikahi perempuan yang telah terperangkap satu ranjang bersamanya. Kau telah membuat berita buruk. Ini akan menjadi skandal. Zain menodai seorang gadis. Terang paman Willy. Aku tidak mengenalnya. Aku tidak mungkin melecehkannya. Dan dia juga bukan kekasihku. Murka seorang Zain Arsenio Walter. Suaranya menggema memenuhi ruangan saat mengetahui terjebak bersama seorang wanita dan tertuduh melecehkannya. Apalagi mendengar perempuan itu mengaku kekasihnya. Perempuan ini mungkin saja menjebakku. Tudingnya. Paman Willy yang duduk di sofa tersenyum miring menatap keputusasaan keponakannya. Pilihannya hanya kau harus menikahinya. Paman tidak mau kau terseret kasus yang merusak namamu. Ujarnya santai. Zain melayangkan tatapan tajam ke arah paman Willy. Kenapa kali ini paman sangat cemas denganku? Cibir Zain pada sang paman sekaligus rivalnya. Kenapa paman sangat menginginkan aku menikah dengannya? Apa paman punya maksud lain? Cecarnya lagi. Paman Willy mengalihkan wajahnya. Tak suka Zain menatapnya lekat, merasa terintimidasi. Aku hanya khawatir dengan nama baik keluarga kita. Aku tidak mau mereka menyebarkan berita buruk tentang keluarga Walter. Zain mendengus memutar bola mata jengah. Untuk apa paman berada di tempat ini? Tanyanya langsung tanpa basa-basi mengalihkan pembicaraan. Paman Willy bangkit dari duduknya. Paman ada meeting dengan rekan bisnis di tempat ini. Semakin jengah saja Zain mendengar ucapan pamannya.
Cukup aneh mengapa lelaki itu datang ke kamar dan melihat semuanya jika memang dia harus meeting. Apalagi pamannya itu datang di momen yang tepat saat dia terciduk. Aku harus pergi. Pamit Paman Willy. Paman Willy melangkah mendekat ke arah Zen. Saranku, nikahi perempuan itu. Jangan membuat malu keluarga. Ucapnya pelan dengan senyum miring menepuk pundak Zen. Setelahnya melangkah pergi. Tangan Zen terkepal erat, emosinya memuncak. Aku akan mencari orang yang berada di balik ini. Dan aku akan menghancurkannya. Berang Zen dengan nada mengancam. Paman Willy berbalik. Apa kau menuduhku? Itu jika paman memang merasa tertuduh dan melakukannya. Ucap Zen dengan senyum seringai menghiasi wajah tampannya. Paman Willy pun berlalu tanpa kata meninggalkan ruangan. Ah sial, Zen menarik rambutnya putus asa. Dia telah terjebak dalam permainan seseorang.